Salam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku di dalam channel Langsung Sitorus ini yang kita gunakan sekarang untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 24 November tahun 2024 yang kita sebut juga sebagai akhir tahun gerejawi. Dan mudah-mudahan perenungan kita ini dapat semakin menguatkan iman percaya kita dan semakin teguh sebagai bagian dari hamba dan penduduk atau warga kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe dan membagikan video ini, dan mohon kita lanjutkan sedemikian. Kita ajak kawan-kawan kita untuk subscribe dan memforward video kita. Mudah-mudahan mereka juga bersama kita mendapat berkat dari Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan membaca apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami akan mendengarkan kabar baik yang sangat indah juga, yang berbicara tentang masa depan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini dan kerajaan kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Berikanlah pencerahan hati yang luar biasa bagi kami masing-masing sehingga kami mampu untuk menghayati, memahami, lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih diambil dari Daniel 7 ayat 9 sampai ayat 14. Mari kita baca. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan. Amin. Dalam malam anak kita dianjurkan, tema perenungan kita adalah kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap, melainkan kekal sampai selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, minggu akhir tahun gerejawi itu selalu digunakan oleh gereja untuk mengenang orang-orang yang meninggal, ya. Bagi sebagian Kristen,
percaya bahwa orang-orang yang meninggal rohnya hidup sampai sekarang. Ya, roh para rasul, roh Paulus hidup sampai sekarang. Dan kadang orang mengatakan tidak ada hubungan orang yang mati dan hidup lagi. Aneh itu bagi saya. Sedangkan dari sudut keturunan ada hubungannya kok, dari sudut darah. Dari sudut rohani pasti ada. Tapi bagaimana cara menjalankan hubungan orang mati dan orang hidup itulah yang sering salah dan disalahgunakan. Sehingga bisa jatuh kepada animisme dan lain-lain. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita kenang orang mati, ya, di upacara nasional kita tafakur, hening cipta, ya, dan menyanyikan ada lagu hening cipta di negara kita ini. Kalau kita mengenang orang mati, saya masih peida doakan apor saya. Nanti akan saling berjumpa orang-orang percaya di hadapan Tuhan katanya. Setelah kita sampai ke sana, duksa belak kana Tuhan sonangan ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita mengadakan pengenangan terhadap orang mati agar kita juga membayangkan bagaimana kalau kita mati. Orang Batak menanyakan, tu dia hodung mati ho, tu dia hodung mati ho, alusima, alusima, jepek tiki mujung naro, katanya. Jadi kemana kau setelah mati? Ya, jawab. Dan waktumu pendek di bumi ini, hanya di surga yang kekal. Di jari tangan kita ada MM, dari kiri tangan kiri ada M, telapak tangan M, ya. Telapak kanan pun M ini. Ada orang yang mengertikannya udah lama itu ibu itu. Memento mori katanya. Bagi saya orang Batak itu mati, mengulu. Tangan kiri mati, tangan kanan mengulu. Dung mati, mengulu, dung mengulu, mati. Artinya mati hidup. Mati, hidup, mengulu. Tangan kanan itu selalu tanda kehidupan, makanya berkati pun selalu tangan kanan di kalangan orang Batak. Tidak bisa kalangan kiri, tangan baik. Ya, orang lain memang tangan dua-duanya sama-sama baiknya. Tapi di budaya orang Batak, jangan berikan sesuatu kepada orang dengan tangan kirimu katanya. Dan jangan kirikan kawan, susah gitu. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau memento mori, ingatlah akan hari matimu katanya. Bagaimana kita mengingat hari mati, kita masih hidup sebelum mati kok. Makanya saya artikan itu, bayangkan hari kematianmu sehingga kau tahu nanti kemana kau, dan harus jelas bagimu tentang kematianmu itu, sehingga bisa kau pilih jalan menuju kehidupan. Sampai mati mengulhum se. Setelah kau mati, kau hidup lagi, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita bercita-cita semua masuk surga, ya. Tidak ada manusia di dunia beragama hanya untuk mencari surga. Menjadi ateis pun mau mencari kesenangan menurut hatinya sendiri kan. Yang lainnya sebutan surga sama mereka kok. Jago-jago sudinu nih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, lihatlah. Kitab Daniel ditulis selesai ditulis tahun berapa ya? Tahun-tahun 150 atau pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Dan itu ditulis untuk membuka hati orang yang hidup pada tahun-tahun itu, bagaimana Tuhan bekerja mulai dari zaman media Persia atau kita katakanlah mulai zaman Nebukadnezar, zaman media Persia sampai kepada zaman kerajaan
Yunani itu kata-kata itu ada di sana di dalam sampai pecahnya kerajaan Yunani itu utara dan selatan. Seleucus dan Ptolemeus katanya kan. Jadi agar orang memahami sejarah itu dan mau bisa memandang ke depan apa yang nggak perlu dipercayai, makanya kitab Daniel itu ditulis. Dan kebetulan pasal 1 sampai pasal 6 sampai pasal 7 ayat 8 itu bicara tentang hidup Daniel dan pergumulan Daniel di masa kerajaan Babel dan juga di kerajaan Media Persia dan juga di kerajaan Yunani yang dilihat. Dan penglihatan Daniel ini mengungkapkan sedikit tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, berakhirnya kerajaan Nebukadnezar atau kerajaan Babel, kita tahu sedikit dari sana. Mulainya kerajaan Media yang rajanya adalah Darius bersama-sama dengan kerajaan Persia yang raja adalah Kores, Raja Kores, ya, Raja Cyrus, bukan Cyrus Vance, Raja Koresnya. Jadi dan sampai adanya raja dari Mesir, ya, dari Yunani, Alexander Agung, ya, yang disebut juga sebagai Iskandar Agung, ya. Dan kemudian kerajaan itu pecah menjadi kerajaan bagian Ptolemeus, ya. Di mana itu Ptolemeus? Ini bagian Mesir dan Palestina, Syria, ya. Jadi ada kerajaan Ptolemeus dan ada kerajaan Seleucus itu. Dan agar memahami peristiwa di Yunani itu, di zaman Yunani itulah menulis kisah penglihatan dan pengalaman Daniel. Karena Daniel itu sangat terkenal. Dia seorang pemuda yang ikut dibuang bersama Raja Jekonia, ya, Yakin, dan termasuk sisa-sisa mereka, dan dia menjadi penasehat raja oleh karena karunia yang diberikan oleh Tuhan, memang mengertikan mimpi, berhikmat, ya, dan bisa menyeberangkan pergantian kerajaan Babilonia kepada kerajaan Media Persia, ya. Atau lebih terkenal bagi kita kerajaan Persia yang mengeluarkan itu si Kores yang mengeluarkan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan ke tanah Kanaan dan lalu pembangunan Bait Allah, kan kayak gitu. Itu semua dapat kita bayangkan dari kitab Daniel. Dan bukan hanya berhenti di sejarah yang singkat itu, Daniel membuka hati kita melihat ke depan. Dan itulah bagian berikut kita lah yang berbicara tentang bagian masa depan daripada umat Tuhan, ya. Karena bagian ini katakan ada 4 binatang dan 1 anak manusia. 4 binatang itu menggambarkan kerajaan-kerajaan jahat di dunia ini, dan anak manusia itu menggambarkan representasi Tuhan yang maha tinggi. Dan di sini dikatakan yang maha tinggi itu adalah yang ujur usianya, yang lanjut usianya. Mengapa lanjut usianya? Ubannya putih, rambutnya putih, dan bajunya pun putih mengkilap, ya. Mungkin Daniel membayangkan dan penulis juga mengakui gambaran Daniel tentang Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi itu, penguasa seluruh dunia, seluruh langit dan bumi itu, kan. Jadi lebih tua dari dunia yang diciptakanlah memang yang lanjut usianya ini. Dan kita tahu setelah Daniel bertanya tentang siapa yang lanjut usia itu, siapa hamba-hamba itu, siapa yang ada di depan
yang lanjut usia itu adalah umat Tuhan. Jadi Daniel memberitahu bahwa setelah 4 kerajaan besar dihukum oleh Tuhan dan terakhir bertanduk 4 dan diremukkan juga itu, muncullah suatu kerajaan yang rajanya anak manusia, bukan binatang lagi. Ya. Dan istilah anak manusia ini telah digunakan di zaman Yehezkiel, ya. Sejaman dengan Daniel itu anak manusia, ya, tetapi anak manusia Yehezkiel sebagai nabi, tapi di Daniel anak manusia sebagai raja yang dianugerahi kekuasaan kekal dan menjadi representasi atau wujudkan daripada yang lanjut usia itu, dan kekuasaannya, kerajaannya kekal dari kekal. Dan itulah yang ditangkap oleh Rasul Yohanes dalam wahyunya, sehingga kita dapat memahami bahwa siapa yang dimaksud dengan yang anak manusia yang diserahi kekuasaan dan kerajaan kekal ini ada berada dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 dikatakan bahwa kerajaan Yesus Kristus itu bukan dari dunia ini, tetapi dari yang Maha Kuasa, ya. Dan itu sudah dilihat oleh Daud dalam Mazmurnya 110, ya. Mudah-mudahan itu membuka pikiran kita bahwa kita keberadaan kita sekarang ini telah dinubuatkan sejak zaman Daniel, itu diperjelas, ya. Sehingga Perjanjian Baru dapat mengatakan bahwa Tuhan telah merencanakan keberadaan kita sebelum ada pun dunia diciptakan. Jadi jangan gentar di dunia ini. Tuhan mencita-citakan kita bisa mengarunginya dalam pengalaman yang bagaimanapun, kan kayak gitu. Marilah kita lihat misalnya bahwa Daniel melihat, itulah kelebihan Daniel, ada hazon sama dia, ada vision, penglihatan, bukan sekedar alatan seperti dikatakan oleh orang Batak, ya, tapi penglihatan. Saya kurang tahu bahasa Batak yang lebih cocok untuk penglihatan itu, ya, kepada hazon itu, ya. Nah, jadi dikatakan kerajaan atau raja yang bertanduk itu yang sangat kejam, menyombongkan diri, ya, sampai dan dia dilihat dan penglihatannya itu sampai dibinasakan, ya, dan memang kerajaan Yunani itu sangat kejam, ya, sangat kejam. Alexander Agung itu bisa berkuasa karena kekejamannya, bukan seperti Raja Kores dan Raja Darius karena kelembutannya, kan kayak gitu. Jadi Alexander Agung itu menindas semua bangsa-bangsa dan menundukkan mereka semua, ya. Tapi tanduknya dipatahkan oleh yang lanjut usianya itu. Lalu siapa penggantinya? Itu masih terus dinantikan. Sebenarnya dari tahun abad pertengahan abad kedua sebelum Masehi, di Yerusalem terus ada bergolak, ada pemberontakan dan lain, ya kan, berjuang untuk mendirikan kerajaan Israel. Ada pemberontakan Makabi, kan kayak gitu. Tapi semuanya gagal membentuk kerajaan yang kekal. Lalu Tuhan bertindak, dia menjadi manusia, atau firman Tuhan menjadi manusia, dan di dalam dirinya, di dalam anak manusia ini, Tuhan mendirikan suatu kerajaan kekal yang tidak berdasar kepada dunia ini, tetapi berdasar kepada kasih Tuhan dan pengajaran dari Tuhan. Itulah yang kita nikmati sekarang. Dan memang Daniel berbicara tentang akhir zaman di pasal terakhir itu, pasal 12, walaupun Daniel belum mengalaminya, ya. Dan itu masih terbuka sampai sekarang ke depan. Dan kitab Wahyu pun belum mengatakan
kapan akhir zaman terjadi, dan Yesus juga tidak mau memberitahukan ya kapan akhir zaman atau terjadi, kapan hari kiamat atau hari penghakiman terakhir terjadi. Tuhan tidak memberitahu. Tuhan Yesus sangat bijak menjawab ya. Tidak ada yang tahu tentang hari itu. Malaikat-malaikat surga pun tidak, anak itu pun tidak, hanya Bapa yang tahu katanya. Sehingga orang tidak bertanya-tanya lagi. Walaupun dia tahu, dirahasiakan juga, manusia jangan kacau. Itulah. Jadi, tapi dalam perjalanan waktu kita disuruh untuk tetap berjaga-jaga dan bersiap-siap ya. Coba bayangkan sebelum datangnya hari terakhir itu, atau hari penghakiman, penghukuman itu, hari ajal dunia ini, ada dikatakan ada beribu kali beribu-ribu ya. Ada beribu kali beribu-ribu melayani raja yang lanjut usia itu, yang di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan sebagai sebagai El Elyon. Elyon artinya yang maha tinggi. Itu di dalam Daniel ya 7 ayat 18, ayat 22, ayat 25 sampai 27. Tetapi dalam Daniel 3 dan Daniel 4 dan Daniel 5, Daniel 7 ayat 25, lama lagi ada yang dikatakan sebagai Elahah ya, atau Ilai dalam bahasa Arab semua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah Tuhan kita yang dilayani oleh 1000 kali beribu-ribu, yang penghuni kerajaannya selaksa kali berlaksa-laksa. Jadi artinya tidak terhitung banyaknya. Dan mudah-mudahan kita diharapkan termasuk dalam bagian itu, bagian dari 1000 kali beribu-ribu, dan bagian dari selaksa berlaksa-laksa, ya kan? Tuhan selalu digambarkan dalam kitab dalam kehadiran api, dan itu diulangi oleh Daniel di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Ya. Api yang membakar, ya api yang menyucikan lah itu, bisa saja api yang menyucikan. Ya, Paulus pun juga kehadiran Tuhan menyucikan apinya menyucikan ya. Di 1 Korintus itu ya. Walaupun kita tidak bikin itu menjadi dasar ajaran purgatori, tapi Kristen yang lain bisa melihatnya itu sebagai ajaran purgatori ya. Dan setelah kekuasaan binatang yang merajai dan kejam itu dicabut, hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya, ya barulah datang. Dan itulah yang kita kenal dalam kedatangan Yesus Kristus. Dalam kelahirannya, ya, pemberitahuan tentang kelahirannya, sampai dia juga mengajari, tetapi dia juga dibunuh, tapi hidup kembali, baru mati hidup, kan kayak gitu. Baru naik ke surga dan memangku memimpin kerajaan yang kekal itu setelah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan itulah masa depan kita, bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan siapapun yang percaya kepadanya, dan tidak mentelantarkannya, tidak memandang bulu dari bangsa mana, karena di sini dikatakan semua bangsa-bangsa, ya, semua, ya, tidak ada yang tidak sujud kepadanya. Jadi kalau ada lagi bangsa-bangsa yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Rajanya, bertobatlah segera. Ya, ini coba bayangkan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi orang mencari itu kan, makanya
namanya dicatat di dalam kitab itu, kitab kehidupan, yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan yang dimiliki Tuhan, nanti dalam penghakiman dia tidak terpanggil. Kalau tidak terpanggil itu berarti dia adalah bagian daripada neraka jahanam itu. Makanya kita orang Kristen ini segera setelah lahir kalau boleh, jangan terlalu lama, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar namanya dituliskan di dalam kitab kehidupan itu, dan bukan hanya di bumi ini diregister, di akte lahirkan dan lain-lain, kan kayak gitu. Juga baptisan memeteraikan nama kita dalam kitab kehidupan itu. Kalau ada orang yang mengganti namanya di dunia ini karena tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, ya dipanggil pun dia tidak mau datang, kan bukan kesalahan Tuhan, kan karena tidak tahu lagi namanya itu, ya. Tapi kalau dia sempat bertobat, namanya dipulihkan, ya, sehingga dalam pemanggilan nama-nama orang yang akan mewarisi kerajaan surga kekal itu, kalau namanya dipanggil dia tahu lagi kan. Kalau tidak, ya tidak datang, dia salahnya sendiri itu kan. Dan tentu saja otomatis dia masuk kepada bilangan orang-orang yang akan terhukum dan disiksa, kan kayak gitu, mengalami siksaan yang sangat berat di neraka itu, ya. Bukan lagi di api Tuhan yang menguduskan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita disuruh terus berjuang dalam kehidupan sebagai hamba dan sebagai warga kerajaan Allah yang berlaksa-laksa, yang tidak terhitung banyaknya sejak zaman dulu sampai sekarang, sejak zaman Adam sampai sekarang, ya. Dan kerajaan Tuhan tidak akan musnah. Tidak ada kekuatan yang dapat memusnahkannya. Lihatlah dalam perjalanan sejarah. Daniel berbicara dengan penglihatan-penglihatan, ya, tidak menunjuk ini kerajaan ini. Ya, memang menyebut Persia, Media, Yunani, ya. Tapi penglihatan itu bisa juga dipahami untuk menilai kerajaan-kerajaan yang ada di belakangan hari ini, yang nanti kalau mereka tidak menjadi alat Tuhan menegakkan kebenarannya, akan dihukum juga, tanduk-tanduknya dipatahkan. Dan demikian juga kita, kalau kita tidak termasuk dalam kerajaan Tuhan, ya kerajaan iblis lah. Dan kalau kerajaan iblis selalu melawan Tuhan lah itu. Saya rasa tidak ada pengikut Tuhan Yesus yang menjadi alat iblis untuk melawan Tuhan, ya. Mereka akan tersadar selalu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan yang menentukan segala-galanya, ya. Mudah-mudahan kita terus bisa menghayati iman percaya kita yang benar itu. Kita pengikut Anak Manusia, ya, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang dikasihi oleh Bapa, dan domba Allah yang telah memikul dosa dunia. Jadi dia datang untuk mengampuni dosa kita, agar keturunan Adam yang jatuh ke dalam dosa itu punya jalan kembali kepada Tuhan dan kembali kepada manusia yang normal, tidak menjadi pengikut-pengikut binatang-binatang yang kurang ajar itu. Tuhan memberkati kita dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas perenungan yang telah sampai kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat memahaminya, dan kalau belum akan terus memperdalamnya untuk memperkuat iman percaya kami, mengikuti Engkau dengan setia. Terima kasih Bapak atas waktu yang Kau berikan bagi negara kami yang sudah menjalani memasuki umurnya 80 tahun. Nanti ulang tahun ke-80 pada tahun depan. Kiranya kemerdekaan kami tidak menjadi sia-sia oleh karena kerakusan orang-orang, segelintir orang di Indonesia ini, karena niatnya yang selalu korupsi dan banyak orang yang melawan sehingga ribut di negara kami. Berikanlah hikmat kepada pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden, para menterinya yang banyak itu, dan aparaturnya, mulai dari
gubernuran, bupatian, dan kecamatan, apalagi kepala desa yang dipercayakan untuk membangun desa-desa kami, agar mereka menjauhi hidup praktek korupsi, tetapi jujur dan merindukan yang terbaik terjadi di negara kami. Berikanlah kesehatan kepada seluruh bangsa kami, mampukan bangsa kami Tuhan untuk sehat. Dan oleh karena itu, kiranya BPJS yang ada di Indonesia ini berjalan dengan sehat agar dapat membantu orang miskin untuk menuju kesehatan rohani dan jasmani juga. Tuhan lindungi dan arahkanlah perjalanan ekonomi negara kami agar negara kami bisa kaya, mengikut negara-negara yang sudah maju memakmurkan rakyatnya. Tuhanlah yang memberkati bangsa kami. Oleh karena itu, semua yang sakit berikan kesempatan untuk sembuh ya Tuhan, dan bisa bekerja kembali dan mengenal Engkau serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau anugerahkan kepada kami, dan sempurnakan doa kami dan kabulkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.